Selamat pagi. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita. Subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Kali ini nanti ya. Nah, di pembelajaran 5 dan 6 nanti akan ada bacaan. Silahkan kalian baca sendiri, mandiri dengan cermat ya, friends. Nah, untuk memahami suatu bacaan, bisa dengan cara menjawab pertanyaan yang ada. Atau bisa juga dengan membuat pertanyaan dan menentukan jawabannya. Bisa juga dengan menuliskan informasi penting atau juga bisa dengan menentukan gagasan utama tiap paragraf. Nah, yang terbaru ini yang akan kalian pelajari adalah memahami bacaan dengan cara membuat garis waktu. Nah, cara membuat garis waktu yaitu pada suatu bacaan bila ada menunjukkan waktu, kalian beri tanda, dilingkari. Jadi yang ada keterangan waktunya dilingkari ya, friends ya. Coba kita cari dulu. 1941, 43, lalu 1945, 1951, 1960-an. Nah, lalu tahun-tahun tersebut, waktu-waktu tersebut diurutkan dari yang paling lama. Nah, ini kalau 5000 abad yang lalu, abad itu kan 500 abad yang lalu, abad itu kan berarti satu abad 100 tahun ya. Berarti itu tahun yang terlalu lama. Tapi kita boleh tetap menuliskannya 500 abad lalu. Nah, karena ini diminta dalam bagan, jadi ini kita beri ke kotak-kotak gitu ya, friends ya. Lalu tanda panah. Setelah 500 abad yang lalu ada 1822. Nah, ini dilanjutkan 1822. Selanjutnya adalah tahun 1941. Nah, meskipun ini pada bacaan tidak urut, tapi tahunnya kita urutkan. Dibikin kotaan lagi 1941. Setelah itu 1943. Nah, dan seterusnya ya, friends ya. Nah, pada setiap bagian ini juga kita beri keterangan apa yang terjadi. Tapi secara singkat saja. Misalkan pada tahun ini ditemukan abakus atau sempoa. Nah, di sini diberi keterangan abakus atau sempoa di bawahnya. Lalu pada tahun 1822 yang terjadi adalah mesin diferensial. Nah, sini diberi keterangan mesin diferensial atau buatan siapa gitu ya, friends ya. Nah, ini contohnya. Miss Kunti menuliskannya masih ore-orean, belum rapi. Tapi sambil kalian mendengar penjelasan Miss Kunti tadi, Miss Kunti harap kalian bisa membuatnya sendiri dengan lebih rapi dan lebih jelas ya, friends ya. Ini sebagai tugas, nanti akan menjadi penilaian keterampilan kalian. Nah, tentunya komputer membawa dampak dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ini memudahkan pekerjaan manusia ya. Contoh penggunaan komputer dalam kehidupan sehari-hari diantaranya. Nah, untuk dampak digunakannya komputer terhadap perilaku sosial masyarakat, tentunya ada dampak positif, diantaranya adalah dan dampak negatif.
penggunaan komputer juga memiliki dampak sosial masyarakat. Di antaranya adalah, nah sekarang kita belajar tentang musik ya friends, sama-sama belajar. Miss Kunti juga tidak terlalu ahli tentang musik. Nanti kalau kalian mempunyai informasi tambahan atau ada informasinya Miss Kunti yang belum tepat, kalian bisa share di grup WA, oke? Nah, kita jawab pertanyaannya. Apakah yang dimaksud bernyanyi dengan solmisasi? Solmisasi merupakan sistem menempatkan sebuah suku kata berbeda ke setiap not dalam skala musik. Nah, kalau lagu itu kan punya not. Misalkan kita menemukan lagu baru. Kita tidak bisa langsung menyanyikannya. Contohnya yang Mariam Tomong ya. Nah, contoh yang ini. Kita tidak bisa langsung menyanyikan kata-katanya, tapi kita pertama kali membaca notnya dulu. Nah, itu cara mempelajari lagu baru seperti itu. Bukan yang langsung mendengarkan lagu yang udah jadi lalu kita ikuti. Biasanya banyak kelirunya ya friends ya. Nah, ini kan kita baca nadanya dulu misalnya. So do 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 si 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 sol la la si la so sol. Nah, kalau nadanya kan seperti itu. Kalau disolmisasi, jadi nada-nada yang kita baca dengan sol do si la itu tadi kita ganti dengan suku kata yang berbeda dengan lirik lagunya. Jadinya selendang madi kinjang kain panjang madi toru. Nah, yang seperti itu namanya solmisasi. Apakah harmonisasi bernyanyi sangat penting? Ya, karena itu sangat mempengaruhi keindahan suatu lagu ya friends ya. Jelaskan yang dimaksud harmonisasi. Harmonisasi adalah kesesuaian antara musik pengiring dan penyanyi. Nah, kalau menyanyi tidak harmonis itu biasa juga disebut fales. Fales itu ada dua jenis. Yang pertama fales tempo atau fales pitch. Nah, kalau fales tempo itu artinya ritmenya tidak tepat. Kalau fales pitch itu artinya nada yang dibunyikan tidak sesuai dengan musik. Nah, apakah nyanyianmu sudah terdengar harmonis? Silahkan dinilai sendiri. Bila tidak terjadi fales tempo atau fales pitch, nah berarti kamu sudah dapat menyanyikan lagu dengan harmonis. Di pembelajaran 6 terdapat teks lagi, silakan kalian baca. Lalu diminta untuk membuat pertanyaan dan jawaban. Ini sudah pernah ya. Kalimat tidak efektif dan efektif sudah pernah di pembelajaran sebelumnya. Nah, yang halaman 82 ini nanti kalian baca dan kalian garis bawahi kata-kata atau kalimat yang penting. Bisa juga kalian memahami bacaan ini dengan membuat pertanyaan yang berkaitan dengan poin-poin berikut. Nah, untuk tugas hari ini, karena tidak ada matematika, berarti Miss Kunti bisa memberikan tugas tema agak banyak ya. Semangat! Nah, tugas tema hari ini yang pertama adalah halaman 77 tentang membuat bagan. Kalian bisa membuatnya di buku gambar atau kertas HVS atau buku bergaris. Buat semenarik mungkin ya friends ya. Boleh diwarnai, boleh dihias. Lalu tugas selanjutnya adalah mengerjakan evaluasi 2 bagian IPA, IPS, dan SBDP. Ini nanti diketik di Google Form dengan link yang Miss Kunti bagikan nanti. Yang dikerjakan bagian pilihan ganda dan uraiannya ya. Terima kasih, selamat mengerjakan.